Faisal Assegaf mendapatkan tentangan dari pendukung Joko Widodo Bang Kumis karena Faisal Assegaf berencana akan mengadili Presiden Joko Widodo setelah tanggal 20 Oktober. Kawan-kawan semua, di acara 1 Oktober sebagai gelombang pertama konsolidasi tokoh dan elemen rakyat untuk menuntut keadilan. Apakah saudara-saudara datang ke sini dengan satu tekad untuk melawan ketidakadilan? Apakah masih ada keberanian dari anak bangsa untuk menuntut keadilan? Dengan semangat ini, kita pastikan tanggal 20 Oktober nanti hak rakyat untuk mengadili rezim Jokowi. Kita dalam satu dekade anak bangsa dicerai-berai, elemen bangsa terjebak dalam kotak-kotak politik rezim Jokowi. Tetapi hari ini kita buktikan dari semua elemen bangsa, tokoh-tokoh yang konsisten memperjuangkan gerakan keadilan berkumpul di sini. Ini adalah pesan yang kuat kepada istana bahwa dalam bernegara tidak boleh ada satu keluarga yang merasa superior. Sebagai penyelenggara acara, saya pastikan di tempat ini steril. Kami telah memetakan wilayah sekitar Menteng. Tidak ada antik-antik Mulyono yang coba-coba untuk masuk ke acara ini. Mengirim pesan kepada seluruh rakyat bersatu dan keluar dari politik kotak-kotak yang selama ini menjebak kehidupan. Hai monyet Assegaf, anjing Assegaf, anjing kan kamu itu kan, monyet kan. Rakyat yang suruh bersatu itu rakyat siapa? Emang kamu punya rakyat? Sampah monyet Assegaf, kamu tuh saben hari hujat pemerintah terus. Anjing, kamu itu orang mana anjing? Suatu saat nanti Prabowo berkuasa akan dihabisi keturunanmu. Rakyat Indonesia ini yang asli Indonesia harus bersatu. Habisi anjing-anjing zaman itu. Ketemu di mana, dipenggal aja. Seperti kerusuhan di Sampit. Dimatiin aja keluarga Assegaf itu. Bajingan itu. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracun. Ya ampun Mbah Amin, Mbah Amin. Tiap hari kok kerjaannya bikin statement-statement yang nyeleneh ya. Makin kesini kok nggak makin bagus, malah makin konslet. Mbah Amin bilang apa, Jokowi alias Mulyono itu adalah manusia toksik, manusia beracun yang telah meracuni. Meracuni siapa Mbah? Wong Mulyono itu nggak ngomong apa-apa. Mulyono itu kerja Mbah. Beda sama Mbah Amin yang kerjaannya memang apa? Selalu menjelek-jelekan orang ya, memfitnah orang, ngata-ngatain orang ya. Mbah Amin nggak mikir toh kayak gitu itu menyakiti hati orang. Kalau apapun yang dikatakan Mbah Amin itu tidak nyata, itu jatuhnya fitnah loh Mbah. Ya, ngerti hukumnya fitnah Mbah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita ini manusia kan nggak tahu ya Mbah, kapan ajal kita ya, apakah besok itu kita masih hidup atau tidak. Nah kalau sementara kebiasaan kita itu menghina, menghujat orang, kemudian besok itu keburu malaikat maut menjemput kita dan kita belum sempat meminta maaf kepada orang yang telah kita hujat, kita hina, jatuhnya menjadi dosa jariyah kita sampai di akhiratnya nanti ya Mbah ya. Jadi sadar ya, sadar, insaf dari sekarang. Termasuk ini saya mau kasih tahu kepada semua yang benci Bapak Jokowi dan kebiasaan ya menghujat, menghina ya.
Bolehlah ya kalian nggak suka dengan kepemimpinannya Bapak Jokowi, ya. Wong namanya Bapak Jokowi itu juga masih manusia, ya, yang mungkin masih punya banyak salah, ya. Tapi kita juga jangan tutup mata. Kita harus jujur akui bahwasanya banyak hal baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk negeri ini. Jangan kalian seenaknya yang mengata-ngatain orang, tidak memperdulikan perasaannya. Dan apa yang kalian katakan ini besok akan dimintai pertanggungjawaban waktu di akhirat. Ya. Isilah kehidupanmu ini dengan hal yang baik, ya. Kalau nuruti manusia, adanya kurang dan kurang, adanya komplain dan komplain. Tapi kalau kita itu mau bersyukur, ya, dengan kondisi saat sekarang, ya, insya Allah Allah akan tambahkan semuanya kepada hambanya yang sabar, ikhlas, dan selalu berbuat baik, ya. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Pak, survei itu ada metodenya, quick count itu ada metodenya, ada ilmiahnya, ada ilmunya, ada bukunya, Pak. Bapak pernah sekolah nggak? Orang-orang seperti ini nih, kalau dibiarkan, tidak diluruskan, akan membuat kegaduhan dan kekacauan. Kalau kalian memang merasa negarawan, sudah cukup terima hasil quick count. Karena hasil quick count itu ada ilmunya, ada ilmiahnya. Kalau memang hasil quick count itu tidak ada ilmunya dan ilmiahnya, ngapain dipakai? Hah? Saya mendapatkan laporan yang mungkin nanti diklarifikasi oleh kawan-kawan ini bahwa selama ini Prabowo dengan Jokowi itu tidak mesra. Kalau mereka mesra nggak usah pamer makan malam, itu menunjukkan justru tidak mesra. Jokowi mengatakan, Prabowo juga mengatakan hubungan kedua pihak sangat akrab dan mesra. Faktanya dengan memberi bahasa yang sangat halus. Makan malam santai bersama Prabowo Subianto. Seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, Anies itu orang cerdas, orang pintar. Terlalu pintar, yang nilai bukan bapak, yang nilai rakyat, Pak. Kayak saya gini loh, yang nilai rakyat, yang nilai. Saya nggak cari pemimpin yang pintar, pintar bicara. Contohnya kayak bapak itu, suka memaki-maki Presiden Republik Indonesia. Emangnya bapak itu siapa? Loh. Kalau memang bapak nggak mau hidup di negara Indonesia, pulang sana, pulang ke Yaman sana. Bapak itu, nenek moyang bapak itu bukan orang Indonesia. Saya nenek moyangnya orang Indonesia, rakyat kecil ini loh, Pak. Bapak nggak usah bikin kado Indonesia. Kalau bapak memang nggak setuju hidup di Indonesia, keluar dari Indonesia. Rakyat nggak butuh orang kayak bapak. Terima kasih, Pak. Iya kan? Permasalahan yang mereka katakan faktanya satu pun tidak ada. Sebelum tanggal 20 Oktober mereka mau melengsarkan Pak Jokowi. Memangnya cuman kau rakyat Indonesia ini? Apa kau pikir kami ini nggak rakyat? Hah? Ini saya kurang paham ini blegendus satu ini. Dari wakil yang mana dia ini? Dari muridnya Amin Rais kah? Atau orang-orang dari murid-murid keturunan Arab Yaman itu kah? Saya nggak tahu. Atau orang-orang kelompok yang selalu mengatakan Pak Jokowi membangun dinasti. Saya nggak tahu ini dari mana ini belegendus satu ini, ya kan? Begini teman-teman, kalau mereka bisa berbicara lantang seperti itu sampai dengan detik ini, bukan karena mereka hebat, ya, karena memang sengaja dibiarkan oleh aparat keamanan untuk menunjukkan kepada kita rakyat siapa mereka ini sebenarnya semua, ya. Kalau sampai mereka berani bergerak untuk melakukan tindakan menurunkan Pak Jokowi, apakah kalian diam? Apakah Anda semua akan membiarkan kezoliman ini terus berlanjut? Hah?
Ini yang perlu diberantas, ya. Kalaulah mereka ini semua sekelas dengan tikus sawah, udah lama ini kena gebuk semua. Ya, nah, begitu dia. Jadi supaya kita ini berpikirnya logika lah, ya. Kenapa mereka ini betul-betul mau menurunkan Pak Jokowi dan melengsarkan Pak Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober ini? Karena kebijakan yang dibuat Pak Jokowi semua bisa dibatalkan. Dan mereka bisa bebas lagi berkoar-koar. Ya? Mereka bebas semaunya dengan organisasi-organisasi radikalnya. Jika Pak Jokowi bisa dilengsarkan, itu keinginan mereka ini. Supaya orang-orang keturunan Yaman itu bisa lagi bebas berbuat apa saja. Ya? Itu tujuannya semua. Supaya kita ya lebih waspadalah terhadap manusia-manusia seperti ini. Ya? Tidak ada yang mendukung orang ini. Palingnya itu tadi orang-orang dari bekas HTI, FPI, orang-orang yang sakit hati karena kinerja Pak Jokowi, ya, yang nggak dapat bagian apa-apa, itu aja yang di dalam. Komen di PT ini jika Anda mendukung Pak Jokowi, ya, pemerintahan Pak Jokowi tinggal 13 hari lagi. Mari kita jaga siapa saja yang mau berbuat anarkis dalam akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi, itu yang perlu kita berantas. Jangan biarkan mereka semena-mena. Setujukah Anda dengan pendapat saya ini? Mari sama-sama jaga marwah. Mari sama-sama kita jaga nama besar Republik ini. Orang-orang seperti mereka ini tidak pantas diberikan jabatan apapun di negeri ini. Ya? Hadirlah Anda dalam kebijakan yang betul, bukan karena terprovokasi oleh ucapan-ucapan yang membuat kehancuran negeri ini.